Di sebuah kerajaan kecil di tanah Mandailing, hiduplah seorang putri yang sangat cantik. Kulitnya lembut bak sutra, wajahnya bercahaya seperti bulan purnama, dan tutur katanya penuh dengan kelembutan. Karena sifat yang selalu menunduk rendah hati dan berbicara dengan lembut, rakyatnya pun menjulukinya Putri Runduk. Putri Runduk adalah anak satu-satunya dari Raja Mandailing. Sang raja sangat menyayanginya. Begitu pula rakyatnya yang menganggap sang putri sebagai simbol kedamaian dan kasih sayang. Namun kehidupan di kerajaan itu tidak selamanya damai. Pada suatu masa, bencana datang menghampiri. Hujan tak kunjung turun selama berbulan-bulan. Tanah retak, sungai-sungai mengering, dan hasil panen pun gagal. Rakyat mulai kelaparan dan ternak mati satu persatu, dan kehidupan menjadi sangat sulit. Sang raja merasa putus asa. Ia telah meminta bantuan dari dukun-dukun kerajaan, melakukan berbagai ritual, tetapi langit tetap tak menurunkan airnya. Dalam keputusasaan, seorang dukun tua yang bijak datang menghadapi raja. "Paduka," ujar dukun itu, "telah datang waktunya bagi kerajaan ini untuk memberikan pengorbanan. Hanya sesuatu yang paling dicintai dan paling berharga yang bisa membuat langit bersedih dan menangis." Sang raja pun tercengang. "Lalu, apa yang harus kami korbankan?" tanyanya dengan suara bergetar. Dukun tua itu menunduk dalam. "Paduka harus rela kehilangan sesuatu yang paling berharga di hati Anda." Mendengar itu, Raja Mandailing tersadar bahwa pengorbanan itu pasti berkaitan dengan putrinya, yaitu Putri Runduk. Hati sang raja diliputi kegelisahan, tetapi ia masih belum mau percaya. Di sisi lain, Putri Runduk sering pergi ke hutan kecil di dekat istana untuk menenangkan hatinya. Di sana, di bawah pohon rindang dekat sungai yang mulai mengering, ia bertemu dengan seorang pemuda tampan. Pemuda itu memiliki paras elok, rambut hitam panjang yang terurai, dan tatapan mata yang dalam. Ia memperkenalkan dirinya sebagai si Raja Angin. Si Raja Angin bukanlah manusia biasa. Ia adalah makhluk gaib dari alam angin. Penguasa angin yang bebas berhembus kemana saja. Namun di hadapan Putri Runduk, ia terlihat seperti manusia biasa yang penuh dengan kelembutan. Hari demi hari berlalu, Putri Runduk dan si Raja Angin sering bertemu di tempat yang sama. Mereka bercengkrama, bercerita, dan tertawa bersama. Tanpa mereka sadari, benih-benih cinta mulai tumbuh di hati masing-masing. Putri Runduk merasa amat bahagia, seolah dunia ini hanya milik mereka berdua. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Suatu malam, Raja Mandailing memanggil Putri Runduk ke ruang utama istana. Dengan suara berat dan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Anakku, kerajaan kita sedang sekarat. Rakyat kita menderita. Satu-satunya cara agar hujan turun kembali adalah dengan memberikan pengorbanan." Putri Runduk menatap ayahnya dengan bingung. "Apa maksud ayahanda?" tanyanya pelan. Sang raja tak sanggup berkata-kata. Dukun tua itu muncul dan berkata dengan tenang, "Pengorbanan itu adalah Anda, Tuan Putri. Anda harus meninggalkan dunia ini dan menyatu dengan alam agar hujan turun kembali." Bagai disambar petir, Putri Runduk merasa dunianya runtuh.
Namun, sebagai seorang putri, ia tahu apa artinya kewajiban. Dengan hati yang berat, ia pergi menemui si Raja Angin di hutan. "Aku harus pergi," ujar Putri Runduk dengan suara bergetar. Si Raja Angin menatapnya tajam. "Apa maksudmu? Apa aku akan membawamu ke alamku? Kita bisa hidup bahagia di sana." Putri Runduk tersenyum tipis. "Aku tidak bisa. Rakyatku membutuhkan aku. Ini adalah takdirku." Si Raja Angin berteriak marah. Angin kencang berhembus mengelilingi mereka. Namun Putri Runduk tetap teguh. Dengan air mata yang mengalir deras, ia menyentuh wajah si Raja Angin dan berbisik, "Selamat tinggal, cintaku." Keesokan harinya, seluruh rakyat berkumpul di kaki bukit. Di sana, Putri Runduk berdiri dengan gaun putihnya. Langit mendung menggantung, seolah ikut bersedih. Dengan langkah tenang, Putri Runduk berjalan menuju altar pengorbanan. Ia menutup mata dan berdoa, meminta maaf kepada si Raja Angin, dan berterima kasih pada semua orang yang telah mencintainya. Tiba-tiba, angin bertiup sangat kencang. Suara si Raja Angin bergema di seluruh penjuru bukit. "Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tapi jika ini maumu, aku akan merestuinya." Begitu kata-kata itu selesai, hujan mulai turun dengan derasnya. Langit seakan menangis untuk Putri Runduk. Tanah yang kering mulai menyerap air hujan, sungai mengalir kembali, dan kehidupan di kerajaan pun terselamatkan. Namun, Putri Runduk telah pergi. Ia menyatu dengan alam, menjadi angin sejuk yang berhembus di hutan Mandailing. Tempat kenangan bersama si Raja Angin tetap hidup selamanya. Demikianlah kisah Putri Runduk, sang putri yang rela berkorban demi rakyatnya, meninggalkan cintanya demi tanggung jawab yang lebih besar. Kisah ini mengajarkan kita tentang pengorbanan, cinta sejati, dan keberanian dalam menghadapi takdir. Bagaimana menurut kalian? Apakah cinta memang harus selalu berakhir bahagia? Atau justru dalam pengorbanan, cinta itu menemukan makna yang sesungguhnya?